Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suryana yang telah memberikan waktu kami untuk presentasi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok lingkungan sosial dan budaya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami yang beranggotakan Farhan Ilham, Bagus Aditya, Mary Nur Hasanah, dan saya Danang Eko Hendato. Baiklah, tidak berlama-lama, saya mulai saja. Definisi dari lingkungan sosial budaya adalah lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spesial atau ruang. Ruang lingkupnya ditentukan oleh keberlakuan pola-pola hubungan sosial tersebut, termasuk perilaku sosial manusia di dalamnya, dan oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya. Jenis-jenis lingkungan sosial dan budaya. Bahasa, alat komunikasi yang mencerminkan budaya mempengaruhi interpretasi pesan dalam pemasaran. Nilai dan kepercayaan. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat yang mempengaruhi preferensi konsumen. Simbol dan artefak. Objek atau lambang yang memiliki makna khusus dalam budaya tertentu. Sikap terhadap otoritas. Pandangan masyarakat terhadap hierarki dan kekuasaan yang mempengaruhi struktur organisasi dan pemasaran. Selanjutnya ada dampak lingkungan sosial dan budaya yang lebih spesifik. Yang pertama, perubahan sosial. Urbanisasi adalah pindahnya penduduk dari desa ke kota dapat mengubah struktur sosial, mengurangi ikatan komunitas, dan meningkatkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Migrasi. Pindahan orang dari satu daerah ke daerah lain dapat menyebabkan pergeseran budaya, di mana budaya baru dapat mempengaruhi tradisi lokal. Yang kedua ada dampak ekonomi, pekerjaan dan pendapatan adalah perubahan dalam industri dan ekonomi dapat mempengaruhi lapangan kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi status sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan sosial adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok sosial. Yang ketiga ada perubahan budaya. Globalisasi adalah masuknya budaya asing dapat mengubah nilai-nilai tradisi lokal, seringkali mengarah pada homogenisasi budaya. Selanjutnya ada teknologi, adalah pengguna teknologi baru dapat mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, serta mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hambatan dalam lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama ada norma sosial yang berbeda. Adalah apa yang dianggap wajar di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Selanjutnya konteks budaya versus rendah. Perbedaan dalam cara berkomunikasi. Budaya konteks tinggi mengandalkan komunikasi nonverbal, sedangkan budaya konteks rendah lebih langsung dan eksplisit. Kemudian kriteria referensi diri. Kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri yang dapat menyebabkan kesalahan dalam strategi pemasaran. Dan bahasa, kesalahan interpretasi pesan pemasaran akibat perbedaan bahasa. Yang terakhir kesimpulan aku kan? Iya. Yang terakhir kesimpulan, lingkungan sosial dan budaya memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pemasaran internasional. Dengan memahami secara mendalam budaya dari pasar yang dituju, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang sesuai dan menghindari kesalahan komunikasi yang dapat merugikan. Setiap negara memiliki nilai, kebiasaan, dan norma yang berbeda, sehingga adaptasi terhadap perbedaan budaya menjadi hal yang sangat penting. Penyesuaian ini bukan hanya untuk mencapai keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat di pasar global.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.